Ada strategi dalam hati. Bab 265. Dia masih mengganggu Yos dan tidak ingin melepaskannya. Nada bicara Gisela juga semakin berat. Jane menganggukkan kepala, berkata dengan sedih, "Iya, demi menjaga hubungan kami yang sudah dibangun sebelumnya, aku tidak ingin membuatnya menjadi terlalu jelas. Hanya saja dia keterlaluan. Ibu, aku sungguh tidak bisa menerimanya." "Jane, kamu jangan khawatir. Ibu pasti tidak akan membuatmu dikecewakan." Dalam mata Gisela terdapat sekilas cahaya dingin. Ia mengelus tangannya dan bertanya, "Hanya saja, hubunganmu dan Yos sungguh tidak ada masalah." Jane memainkan hidungnya dengan wajah sedih melihat ke arah Gisela. "Ibu, apakah kamu tidak percaya dengan karisma anak gadismu ini? Asalkan tidak ada orang penengah itu, Yos pasti tidak akan seperti itu." "Kamu kemarilah. Ibu akan ajarkan bagaimana kamu melakukannya." Setelah Gisela memikirkannya, hatinya pun sudah ada rencana. Jane segera mendekatkan telinganya. Gisela pun membisikkannya. Tatapan Jane juga semakin cerah, hingga akhirnya tidak ada lagi kesedihan, hanya tersisa kesenangan. Dia berkata manja dengan senang, "Ibu, kamu sungguh baik. Jahe yang tua memang pedas. Ide ibu memang yang terbaik. Ini jelas cukup untuk membuat wanita murahan itu terima. Dia sungguh tidak bisa menahan emosi lagi." "Ibu tidak baik padamu, maka ibu mau baik terhadap siapa lagi?" kata Gisela memanjakan anaknya itu. Jane sekejap tertawa sambil menangis. "Baik, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan." "Kamu itu loh, lain kali jangan begitu. Rumah sekarang berserakan dengan pecahan kaca. Ayo ikut dengan ibu keluar," kata Gisela sambil dengan lembut mencubit hidungnya. "Baiklah, aku akan dengar perkataan ibu." Jane pun segera berubah menjadi nona yang patuh yang peminim. Darlin pulang. Derek juga terbangun. Melihatnya kembali, ia seperti anak burung yang bertemu dengan ibunya, langsung menerjang masuk ke dalam pelukannya. "Ibu, akhirnya kamu sudah pulang." "Maaf Derek, kemarin ibu mabuk. Maaf telah membuat kalian khawatir." Darlin sedikit membawa rasa maaf sambil melihat Hendrik yang berdiri di sampingnya. Tatapan Hendrik tidak berubah. Dia masih dengan senyuman menghiburnya. "Ibu, lain kali tidak boleh begitu lagi ya." Derek seperti orang dewasa yang kecil. Ia memperingati ibunya. Darlin pun tidak tahan untuk tertawa. Baik, ibu mengerti. Kalian belum makan kan? Ibu masakan untuk kalian." "Tidak perlu, makanan sudah selesai dibuat. Bisa dimakan kapan saja." Hendrik sangat perhatian. Bahkan makan siang pun telah dibuatkan. Tinggal menunggu dia pulang, maka sudah bisa mulai makan. Darlin berkata dengan senyum lembutnya, "Hendrik, terima kasih banyak." "Hanya hal kecil. Darlin, kamu tidak perlu begitu sungkan," kata Hendrik tertawa kecil. "Sayang, tante bawa kamu pergi makan ya." Perlina melihat Darlin seperti ingin mengatakan secara pribadi dengan Hendrik. Dia pun memegang tangan Derek dan berjalan ke arah dapur. Darlin memang ada perkataan yang ingin dikatakan. Setelah kejadian kemarin berlalu, dia tidak berani untuk berada di sini.
Dia selalu merasa kehadiran Yos terlalu berbahaya dan ia ingin melakukannya agar tidur tidak terbawa mimpi terus. Dia harus segera pergi. Hendrik, aku tahu jika aku menanyakan sekarang akan menyulitkanmu. Tetapi aku sungguh ingin segera pergi. Waktu operasi Derek akan segera tiba. Hendrik malah tertawa. Darlin, kebetulan aku juga ingin membahasnya denganmu. Aku di sini sudah mengaturnya. Kapanpun kamu ingin pergi, maka kapanpun akan kubantu atur. Tetapi aku harap kamu tidak keberatan, karena aku akan menemanimu pergi. Hah? Mendengar jawaban Hendrik, Darlin sedikit terbengong. Ya, karena aku khawatir dengan kalian berdua. Asalkan operasi Derek berhasil, maka aku akan pulang. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan dirinya untuk dia. Darlin melihat tatapan Hendrik yang serius. Dia tahu bahwa Hendrik tidak sedang bercanda. Jika dia sendiri yang mengurus Derek, pasti ada banyak kendala. Jika ada lebih satu orang, pasti akan lebih baik. Tetapi ia sungguh tidak ingin merepotkannya. Bahkan Darlin sendiri merasa tidak tega. Hendrik seperti dapat membaca kekhawatirannya. Nada bicaranya pun melembut. Darlin, aku melakukannya bukan semua karenamu, melainkan Derek. Aku tahu jika kamu sendiri yang mengurusnya akan sangat sibuk. Di rumah sakit ada banyak hal yang harus diurus. Makan dan tempat tinggal juga menjadi suatu masalah. Demi Derek, aku harap kamu tidak menolakku. Darlin menatap tatapan di matanya yang sangat lembut. Bagaimanapun, ia tidak tega padanya. Dia memang membutuhkan seseorang untuk membantunya. Juga pernah berpikir untuk menyewa seorang suster. Tetapi, sejago apapun suster, tidak lebih enak jika punya orang yang dikenal. Dia pun menghela napas. Wajahnya tergantung senyum tidak berdaya. Berkata sambil menganggukkan kepala. Baiklah Hendrik, aku tahu jika aku mengatakan terima kasih akan terlihat sangat manja. Tetapi aku tetap harus mengatakannya. Sungguh terima kasih. Jika ada suatu hal yang bisa aku lakukan, tolong berikan aku kesempatan untuk membalasnya padamu. Yang ia pikirkan adalah dia menginginkan seorang ibu dan anak yang bisa menemaninya di samping. Tetapi sementara Hendrik ingin menyimpan idenya ini. Baik, sampai saatnya aku tidak akan sungkan. Mendengar jawaban Hendrik, Darlin juga ikut menghela napas. Setidaknya dia punya kesempatan untuk membalasnya, kan? Ayo Darlin, Derek dan Perlina sudah menunggu kita untuk makan. Hendrik sedikit tertawa melihat dia yang lucu saat menghela napas dengan berlebihan. Seperti seekor kucing, membuat orang ingin mengelus bulunya. Baiklah, Darlin pun mengangkat kaki dan berjalan ke depan. Dia lupa bahwa suatu tempat telah lepas kulit. Begitu angkat kaki, rasa sakit dari lukanya pun terasa. Dia tidak tahan dan menarik udara dingin. Hendrik melihat Darlin berhenti di situ. Ekspresi wajahnya menjadi jelek, seperti menahan suatu rasa sakit. Ia bertanya dengan khawatir. Darlin, ada apa denganmu? Kamu terluka di bagian mana? Tidak ada. Mungkin karena kemarin terjatuh setelah mabuk. Sekarang masih sedikit sakit, tetapi tidak masalah. Darlin berkata bohong. Diri sendiri merasa ada beban rasa bersalah.
Selesai makan, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk memeriksanya, kata Hendrik penuh kekhawatiran. Darlin bergegas menggelengkan kepala, berkata dengan sedikit panik. Tidak perlu, hanya luka kecil kok. Beberapa hari saja akan membaik. Hendrik melihat ekspresi Darlin yang tidak alami. Hatinya sedikit tidak tenang. Tetapi ekspresi di wajah tidak berubah. Tetap berkata dengan lembut. Baiklah, jika suatu hari itu menyakitkan, kamu harus mengatakannya padaku ya. Iya, mari kita pergi makan. Darlin tidak berani melihat tatapan mata Hendrik. Dia menahan rasa sakit di sela kaki dan berjalan menuju dapur. Dalam hatinya, terus memaki Yos berkali-kali. Terus menyalahkan hewan buas itu. Jika tidak, bagaimana mungkin ia sekarang begitu tersiksa? Teringat adegan yang membuat wajah telinga memerah. Dia sendiri seperti ingin menabrak dinding. Yang paling kasihannya itu adalah dia ingat semua kejadian yang panas saat itu. Dengan berbagai posisi. Jelas seperti ada video yang diputar di dalam otaknya. Darlin tidak punya ide untuk membalas dendam orang yang memberikannya obat. Kelakuannya sungguh keterlaluan. Darlin, kamu kenapa? Apakah kamu demam? Wajahmu merah sekali. Perlina mengangkat kepala, langsung tampak gaya jalan Darlin yang aneh. Merah itu seperti pantat monyet.